Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Yandri Wibowo Nababan, mahasiswa Universitas Samudra, pendidikan guru sekolah dasar semester yang kelima. Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas cara meningkatkan kemampuan membaca. Di sana kita telah membahas tentang apa pengertian dari membaca, apa tujuan dari membaca, langkah-langkah membaca, dan sebagainya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Adik-adik, tahu kan pengertian strategi? Strategi itu adalah suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi adalah misalnya seorang pemain bola untuk mencetak gol, mereka memiliki strategi, itu adalah strategi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seperti apa ya cara agar kita meningkatkan kemampuan membaca kita. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ternyata adik-adik ada beberapa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Adik-adik ada yang tahu tidak strategi apa saja yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca? Kalau tidak ada, hari ini kita akan bahas bahwa strategi yang pertama adalah menggunakan kartu huruf yang berwarna. Adik-adik, di sini siapa yang suka warna-warna? Misalnya kuning, merah. Adik-adik, siapa yang suka warna biru? Coba angkat tangan. Ya, warna merah. Ya, warna pelangi ada berapa ya? Ya, ada 7. Sebenarnya warna pelangi itu ada 7. Meiji, kuhi, bini, o. Merah, kuning, jingga, hijau. Ya. Betul adik-adik. Tapi yang kita lihat sering dengan mata kita sendiri bahwa warna pelangi ada berapa? Iya, merah, kuning, hijau. Jadi adik-adik untuk meningkatkan kemampuan membaca bisa menggunakan kartu berwarna. Kartu huruf berwarna. Misalnya nih ada kartu isinya adalah huruf berwarna. Jadi adik-adik senang dan tidak bosan untuk mempelajarinya. Misalnya ada A diwarnai dengan warna biru. Baru B, ada kartu B diwarnai dengan kuning, dan seterusnya. Dengan begitu kita tidak akan bosan dalam membaca. Itu bisa meningkatkan kemampuan membaca, di mana siswa akan berlomba-lomba untuk melihat huruf-hurufnya, melihat warnanya, sehingga siswa tertarik untuk membaca. Juga kartu berwarna ini juga bisa digunakan dengan strategi gambar. Misalnya nih, Bapak ada gambar apel. Apel warna apa? Ya, bisa warna merah kalau udah matang. Kalau belum matang, warna hijau. Jadi di sini ada sebuah apel merah. Sebuah gambar apel merah. Jadi adik-adik bisa menyusun gambar apel ini dengan huruf-huruf berwarna tadi. Misalnya ini adalah apel. Jadi kita mencari huruf A. Lalu kita tempel di gambar tersebut. Lalu kita cari huruf P. Kita tempel. Baru kita cari huruf E. Dan seterusnya hingga membentuk kata apel dari gambar tersebut. Itu adalah strategi yang biasa digunakan agar adik-adik dapat meningkatkan kemampuan membacanya dalam permulaan. Sebelum adik-adik lancar dalam membaca, kan adik-adik harus mengerti dulu cara membaca itu seperti apa. Huruf-huruf itu seperti apa. Iya, untuk mempelajari huruf itu bisa digunakan dengan kartu angka berwarna agar adik-adik bisa mempelajarinya dengan semangat dan tidak bosan. Yang berikutnya bisa menggunakan strategi media gambar. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan juga sama seperti itu. Di sini akan diberikan gambar-gambar menarik. Jadi dari gambar-gambar menarik itu, dari tulisan-tulisan menarik yang disertai dengan gambar yang menarik akan mengacu siswa untuk membacanya. Adik-adik di perpustakaan adik-adik ada tidak buku berwarna yang isinya gambar-gambar bagus, gambar-gambar berwarna, juga tulisan-tulisan yang bagus? Iya, di perpustakaan banyak seperti itu. Gunanya untuk
meningkatkan keterampilan membaca siswa, untuk meningkatkan kemauan siswa untuk membaca. Misalnya adik-adik membaca buku polos yang polos, satu halaman, hurufnya kecil-kecil. Adik-adik suka tidak membaca buku seperti itu? Nah, untuk itu ada dibuat sebuah buku dengan gambar-gambar yang menarik, tulisan-tulisan yang besar dan menarik. Itu untuk meningkatkan kemauan siswa untuk membaca. Jadi ketika siswa membacanya, siswa senang, siswa jadi rajin untuk membacanya. Dibalik lagi gambar berikutnya, ada gambar menarik, siswa membacanya. Seperti itu adik-adik. Untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan, bisa digunakan strategi dengan gambar menarik, atau gambar menarik ataupun tulisan yang menarik. Berikutnya adalah dengan bernyanyi. Bernyanyi. Adik-adik, di sini ada yang suka bernyanyi? Ya, biasa untuk menghafal huruf ketika kita belajar membaca biasa dilakukan dengan cara bernyanyi. Adik-adik ada yang tahu nyanyi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, ketika adik-adik bernyanyi, adik-adik pasti senang kan? Pasti adik-adik senang. Dimana pelajarannya tidak membosankan. Biasa ini digunakan untuk belajar membaca. Sebelum adik-adik bisa membaca sepenuhnya, adik-adik harus belajar itu dulu. Huruf-huruf, kata-kata, baru ke kalimat. Jadi dengan bernyanyi, adik-adik bisa sambil bernyanyi, sambil bergembira, bisa juga sambil belajar. Itu adalah strategi yang biasa digunakan, yaitu dengan bernyanyi. Yang berikutnya adalah strategi dengan memperkenalkan benda-benda di sekelilingnya. Misalnya, ada apa ya benda-benda di sekeliling kita? Ada yang tahu adik-adik? Coba, apa yang ada di sekeliling kita? Apa yang ada di kiri? Apa yang ada di kanan? Apa yang ada di depan kita? Misalnya adalah, kita lihat di depan kita ada pulpen. Dengan benda-benda tersebut, kita bisa menulis dan membacanya. Pulpen, kita tulis pulpen lalu kita baca pulpen. Dengan begitu, dengan benda-benda di sekitar kita, kita bisa belajar untuk membacanya satu persatu. Misalnya buku, pulpen, penggaris. Dari situ bisa kita meningkatkan cara membaca kita. Lalu kita akan membahas tentang bagaimana strategi yang biasa digunakan untuk membaca permulaan. Adik-adik, sebelum kita terampil dalam membaca, kita harus tahu dulu seperti apa membaca. Seperti apa huruf-huruf itu, seperti apa cara membaca. Jadi kali ini kita akan membahas tentang strategi yang biasa digunakan untuk membaca permulaan. Adik-adik, strategi yang biasa digunakan untuk membaca permulaan adalah strategi abjad. Strategi abjad adalah yang pertama, adik-adik harus menghafal A sampai Z. A, B, C, D, sampai Z. Dengan strategi itu adalah strategi yang pertama agar adik-adik lanjut ke step berikutnya. Yang kedua adalah strategi eja. Setelah adik menghafal A, B, C, D, F, G, yang berikutnya adalah strategi eja. Eja ini adalah bagaimana cara membaca huruf-huruf tersebut. Misalnya B. Cara membacanya adalah B, F, B, C, D. Itu adalah cara kita untuk mengeja. Bagaimana cara untuk membaca huruf-huruf tersebut. Itu adalah strategi yang kedua, yaitu eja. Yang berikutnya adalah strategi suku kata. Suku kata adalah gabungan dari huruf-huruf. Misalnya B ditambah A. B, A. Dibaca jadi ba. T, U. Dibaca menjadi tu. Misalnya ba, bi, bu, be, bo. Itu adalah suku kata. Belajar suku kata. Ca, ci, cu, C, co. C ditambah A, ca. C ditambah I, ci. C ditambah U, cu. C ditambah O, co. Seperti itu adik-adik. Belajar suku kata. Seperti itu sampai seterusnya. Ca, ci, cu, ci, co, babi, bu, bebo, dadi, du, dedo.
Seperti itu strategi yang berikutnya. Yang berikutnya adalah metode kata. Metode kata adalah gabungan dari beberapa huruf menjadi kata. Jadi kita akan membacanya secara berlahan-lahan. Tadi kan A, I, U, E, O terus jadi ke suku kata ba, bi, bu, be, bo. Baru ke berikutnya adalah strategi kata. Di situ sudah menjadi sebuah kata. Misalnya yang biasa kita jumpai adalah baju. Di situ kita akan mulai membaca baju. Itu kita membacanya sudah mulai per kata. Kata tiap kata. Baju. Buku. Seperti itu adik-adik. Strategi yang berikutnya itu tentang strategi kata. Lalu berikutnya setelah kata, strategi berikutnya adalah menjadi ke kalimat. Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Misalnya adalah ini, nani. Kita akan tadi kan kalau kata ini, baru kata yang berikutnya nani. Tapi sekarang kita menjadi kalimat, bukan kata per kata, tapi kalimat. Kita membacanya sudah menjadi keseluruhan. Misalnya ini, nani, Budi makan permen. Itu adik-adik. Setelah kita dari huruf, kita menjadi ke suku kata. Dari suku kata menjadi kata. Dari kata menjadi kalimat. Yang berikutnya adalah strategi yang biasa digunakan adalah strategi SAS. Struktur analitik sintetik. Ini adik-adik, misalnya yang pertama adalah diberikan sebuah kalimat. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Dari struktur kata itu, dari kalimat itu kita ubah lagi menjadi kata. Menjadi kata. Kita pisahkan kata-katanya adik menjadi ibu 1, pergi 2, ke 3, pasar 4. Jadi itu adalah 4 kata. Tadi kan ibu pergi ke pasar. Itu adalah kalimat. Lalu kita mengubahnya menjadi kata-kata. Menjadi ke beberapa kata. Ibu pergi ke pasar. Lalu dari kata-kata kita ubah menjadi huruf. Menjadi I, D, U, P, E, R. Kita ubah dari kalimat. Dari kalimat menjadi kata. Dari kata menjadi huruf. Itu yang biasa digunakan adalah struktur analitik sintetik. Baru dalam membaca juga kita harus memperhatikan beberapa tahapannya adik-adik. Setelah kita mengerti, lalu ketika kita membaca kita harus mengerti kata-katanya. Baru kita harus paham kalimatnya seperti apa. Ibu membaca koran. Misalnya seperti itu adik-adik. Setelah kita membaca sedikit demi sedikit, baru kita bisa membaca sebuah buku atau membaca sebuah cerita atau membaca sebuah wacana. Begitu adik-adik strategi dalam membaca permulaan ketika adik-adik belum sepenuhnya bisa membaca. Itu adalah tahapan-tahapannya ketika kita memulai tahap awal, mulai mengenal huruf, mulai mengenal setelah huruf menjadi suku kata, dari suku kata menjadi kata, dari kata menjadi kalimat. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk bisa membaca suatunya. Jadi kita itu tidak langsung bisa membaca adik-adik. Kita tidak bisa langsung ini Budi, tapi kita harus melalui step by step, melalui langkah-langkahnya. Adik-adik, ada juga strategi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca, yaitu strategi RQR. RQR kepanjangan dari Reciprocal Questioning and Question Answer Relationship. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca. Membaca kan artinya untuk menemukan sebuah informasi atau menemukan pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi, dengan strategi ini, selain meningkatkan kemampuan membaca, kita juga dapat meningkatkan pemahaman kita dalam membaca. Jadi, dalam strategi ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Adik-adik, ada yang tahu berapa langkah yang dilakukan untuk melakukan strategi RQR?
Nah, kalau tidak ada, hari ini kita akan mempelajarinya. Bahwa langkah pertama adalah guru memberikan teks kepada kita atau bapak memberikan teks kepada adik-adik semua. Setelah diberi teks, kemudian langkah kedua adalah kita membacanya. Setelah kita baca teksnya dari A sampai B, C, D, E hingga sampai selesai, lalu kita ke langkah ketiga yaitu membuat pertanyaan. Jadi, ketika membaca, kita membuat pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tersebut, dari teks tersebut. Kita sendiri yang membuat pertanyaan. Jadi, setelah kita membuat pertanyaan, lalu guru atau bapak akan membagi kelompok untuk siswa-siswa atau adik-adik semua. Misalnya satu kelompok adalah 4 orang, entah 3 orang, 2 orang. Jadi semua dibagi beberapa kelompok. Setelah semua dibagi beberapa kelompok, maka disitulah siswa akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusunnya dari langkah-langkah sebelumnya. Tapi ketika dilemparkan pertanyaan, tidak boleh langsung dijawab oleh siswa-siswa lain ataupun guru. Lalu kita pergi ke langkah selanjutnya yaitu menyimpan semua pertanyaan. Di sana kita akan menemukan atau mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu jawaban dari pertanyaan tersebut dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu bahwa jawabannya bisa didapat dari teks. Yang kedua adalah jawabannya tidak didapat dari teks. Tapi kalau bukan dari teks, dari mana? Dari mana jawaban yang ditemukan? Ada yang bisa menjawab adik-adik? Iya, jawabannya adalah dari pengalaman kita. Misalnya dari teks itu bersangkutan dengan pengalaman lain atau bagaimana. Itu jawabannya bisa kita dapat dari situ, bukan dari teks tersebut. Lalu setelah dianalisis baru masing-masing akan membuat jawabannya sendiri. Itu adalah strategi yang biasa digunakan untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa. Jadi adik-adik, kita bukan cuma hanya membaca saja, kita juga punya strategi bagaimana agar kita paham tentang apa yang kita baca. Itulah bahwa ReQR kepanjangan dari Reciprocal Questioning and Question Answer Relationship. Itu adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca. Adik-adik, ternyata membaca itu memiliki jenis-jenis loh. Ternyata bukan cuma membaca seperti biasa, bahwa membaca juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah membaca cepat. Membaca cepat adalah membaca keseluruhan teks secara cepat untuk menemukan informasi. Misalnya, ibu pergi ke pasar, itu adalah jenis membaca cepat untuk mempersingkat waktu dalam membaca. Jadi dia membaca cepat. Yang kedua adalah membaca sekilas. Membaca sekilas itu membaca tanpa membaca keseluruhan isi teks, langsung kepada topik permasalahannya. Itu adalah membaca sekilas. Membaca sekilas itu kita langsung ke topik-topiknya. Misalnya kita lihat judulnya, kita lihat bagaimana permasalahannya. Cuman itu aja yang dibaca adik-adik, bukan seluruh teks yang dibaca. Yang berikutnya adalah membaca memindai. Membaca memindai ini adalah tidak membaca keseluruhan isi teks, hanya yang penting-penting saja. Sama seperti membaca sekilas. Tapi membaca memindai ini adik-adik menemukan sesuatu yang penting langsung ke pokoknya. Misalnya adik-adik sering kan ingin mencari nomor telepon. Jadi ketika banyak tulisan, kita fokusnya hanya ke nomor telepon. Misalnya misalnya ke sebuah toko, kita tidak perhatikan teksnya, kita hanya cari tokonya saja. Itu adalah membaca memindai adik-adik. Cuman fokus pada sesuatu saja, fokus kepada yang penting saja. Yang berikutnya adalah membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca keseluruhan isi teks untuk mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya, untuk mendapatkan semua informasi yang penting. Kalau membaca intensif itu adik-adik kita membaca dari awal sampai akhir. Lalu kita akan mencari apa topik yang pertama, apa informasi yang kita dapat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu adalah membaca intensif, membaca sungguh-sungguh untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Sedangkan membaca ekstensif adalah membaca
membaca sekilas, membaca biasa untuk menemukan informasi utamanya saja adik-adik. Jadi ketika kita membaca tak perlu semua hal-hal pokoknya kita dapatkan. Kita hanya membaca sebagian besar saja, entah kesimpulan, entah sebuah kejadian. Kita tak perlu menemukan sampai terperinci sampai di mana kita menemukan semua berita-berita atau masalah-masalahnya. Itu adalah membaca ekstensif. Jadi dari jenis-jenis membaca tadi sudah banyak yang kita pelajari, yaitu bahwa macam-macamnya. Yang pertama ada membaca cepat, yang kedua ada membaca sekilas, yang ketiga ada membaca memindai, baru membaca intensif, baru membaca ekstensif. Baru berikutnya adik-adik berdasarkan ada atau tidaknya suara. Yang pertama itu ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca biasa dengan mengeluarkan suara. Misalnya kita membaca ibu pergi ke pasar membeli sayur. Itu adalah membaca nyaring. Kita mengeluarkan bunyi-bunyi dari mulut kita. Kita mengeluarkan nada, kita mengeluarkan suara. Itu adalah membaca nyaring. Yang kedua adalah membaca dalam hati. Kalau membaca dalam hati adik-adik, kita membaca sebuah teks tapi tanpa menggerakkan bibir, tanpa mengeluarkan nada. Kita membacanya hanya dalam hati saja untuk menemukan sebuah informasi. Kita membaca cepat dalam hati. Misalnya ada beberapa teks, kita tidak mengeluarkan suara. Kita membaca teks tersebut tapi kita tidak mengeluarkan suara, hanya membaca biasa. Itu adalah berdasarkan ada dan tidaknya suara. Itu adalah jenis-jenis membaca adik-adik. Cukup sekian pertemuan kita kali ini tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Sekian dan terima kasih.